Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah alam kubur yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin secara khusus, padahal itu bagian daripada agama mereka. Perlu kita garis bawahi, saudaraku seiman, Allah telah memberitahukan kepada kita di muka bumi ini, kalau di depan mata kita memang Allah menyatukan antara orang hidup dan orang mati, supaya menjadi tanda-tanda kebesaran dan menjadi fakta kehidupan. Anda bisa melihat dalam surah Al-Mursalat, surah nomor 77 dalam Al-Quran, ayat 25 sampai 26. Ini saya harapkan bisa dibuka supaya Anda bisa lihat. Ini pondasi bahasan kita, dan insya Allah dari sini kita akan coba lebih dalam membahas masalah alam kubur. Al-Mursalat surah nomor 77 ayat 25 sampai 26. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda kifata. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu tempat untuk berkumpul? Ayat 26-nya, ahya'an wa amwata, untuk orang yang hidup, juga orang yang sudah meninggal dunia. Artinya, mungkin Anda biasa melewatin kuburan, dari rumah menuju ke kantor, atau dari rumah menuju ke tempat tujuan Anda. Maka jangan Anda hanya sekedar melewatin saja dan Anda anggap itu adalah tanah dan batu nisan. Di sana ada sebuah alam, ada kehidupan. Dan ini rangkaian daripada rukun iman kita yang kelima. Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Rangkaiannya adalah kematian, kemudian kuburan, kemudian hari kebangkitan, kemudian surga dan neraka. Ini semua satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Dan cukup banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan masalah ini, supaya kita dalam pembukaan tema ini menyadari kalau memang kita akan melalui sebuah proses namanya kematian. Dan itu terjadi pada saat ajal kita sudah datang. Ajal untuk hanya Allah menentukan. Ada yang meninggal masih kecil, baru lahir, ada yang masih dalam perut bahkan, masih janin kecil di perut, kemudian ada yang sudah lahir bayi, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah tua, ada yang kena melalui proses tabrakan, sakit, ada yang sehat kemudian meninggal dunia. Tentu semua itu akan menjadi sebuah bahan cerita di kalangan manusia. Oh, dia meninggal karena sakit. Oh, dia meninggal karena tabrakan. Oh, dia meninggal karena ini dan itu. Longsor, banjir, dan seterusnya. Tapi pada hakikatnya, ajalnya sudah datang. Kalau ajal belum datang, maka di saat itu dia tidak akan meninggal dunia. Apapun yang kira-kira menurut pandangan manusia, sebab dia akan mati, tidak akan membuat dia meninggal dunia sebelum ajalnya datang. Allah sudah tentukan semua itu. Dan sehebat apapun Anda menjaga kesehatan, kekuatan, ya, makanan yang sehat, lingkungan yang sehat, udara yang segar, Anda selalu berolahraga menjaga fisik Anda. Pada saat ajal datang, Anda akan wafat. Dan perlu digarisbawahi juga dalam pembukaan materi kita. Mati itu bagi setiap orang muslim adalah awal segalanya. Dan bukan akhir segalanya. Justru di dunia ini kita hanya sementara saja. Mati sebuah pintu yang harus kita laluin
agar kita bisa menuju kepada kehidupan abadi yang dikenal dengan kehidupan akhirat. Dan selalu Allah ingatkan, walal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat lebih baik daripada kehidupan awalmu sedunia. Dan Nabi SAW menggambarkan perumpamaan dunia dibandingkan akhirat seperti jari telunjuk. Seseorang dari kalian yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang tersisa di jarinya. Itulah dunia, sementara lautan yang luas adalah akhirat. Setiap muslim kalau memahami ini harusnya dia merindukan kematian, bukan justru lari dari kematian. Dia tahu kalau dia mati dia akan menerima hasil daripada amal-amalnya. Dan itu memang tujuan utamanya. Kita di dunia hanya mampir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kun fi dunya ka'anna, Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan pemahaman kepada kita semua apa yang beliau tangkap dari wasiat Nabi SAW itu. Lalu beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Dan kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa li hayatika qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kau meninggal dunia. Maksudnya agar kau panen banyak nanti di akhirat sana pahala, balasan, derajat tertinggi di surga. Di kehidupan abadi selalu Allah hubungkan surga dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu untuk mendapatkan yang terbaik sana, penentunya sekarang. Tapi seorang muslim wajib memahami kalau mati sesuatu yang lazim, yang harus dia lalui, dan itu adalah awal segalanya bagi dia, karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Di dunia ini kita bisa berpisah dengan orang yang kita cintai. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, sahabat kita meninggal, bahkan seluruh lingkungan kita meninggal. Itu bisa terjadi. Tetapi prosesi mati itu akan membawa orang-orang yang sudah meninggal kepada kehidupan abadi, dan kita pun akan menyusul. Di sana tidak akan ada perpisahan selamanya. Asal tiketnya sama, yaitu iman dan amal saleh. Kalau di dunia ini pada saat melalui proses kematian tiketnya berbeda, yang satu beriman dan beramal soleh, yang satu justru berbuat kemaksiatan dan kufur, maka mereka akan berpisah. Karena di akhirat cuma ada dua. Surga tempat kenikmatan abadi bagi yang patuh dan beriman, atau neraka tempat abadi bagi orang yang kafir. Tapi selama Anda berstatus muslim sama muslim, maka dipastikan Anda akan ketemu di surga nantinya. Ya. Kalau misalnya ada seorang muslim memiliki banyak dosa, tidak sempat bertobat sebelum meninggal, selama dia meninggal dalam keadaan Islam, dia tidak membatalkan keislamannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dibersihkan dulu dosanya, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Intinya kita akan ketemu di sana. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang meninggal dalam kondisi bayi kecil, atau meninggal dalam kondisi sangat tua, kecuali nanti akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Di sana nggak ada lagi masa tua, tidak ada lagi masa anak-anak, nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi sakit. Di surga semuanya kehidupan abadi dan kenikmatan. Dan kita semua menuju ke sana. Jadi kalau kita fahami poin ini, tidak perlu ada kesedihan berlebihan dalam masalah wafatnya orang yang kita cintai. Karena mereka sedang menuju kepada Tuhannya dan mendahului kita. Tinggal bagaimana kita yang masih hidup ini menjadikan sebagai bahan muhasabah buat diri kita, agar kita ini ya, pada saat meninggal membawa yang terbaik. Sebagaimana yang kita jelaskan, kiat-kiat terbaik menghadapi alam kubur itu sendiri. Awal alam daripada akhirat. Dan juga kita bagaimana menambah amal-amal saleh buat kerabat dan orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Dengan sedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran, ayat Al-Quran tentang masalah kematian. Pasti terjadi. Gak mungkin kita luput dari itu. Mau Anda muda, mau Anda tua, mau Anda sehat, mau Anda sakit, mau Anda miskin, mau Anda kaya, mau Anda sudah selesaikan misi dan visi kehidupan Anda dari proyek misalnya bisnis atau jenjang pendidikan atau apa saja, atau Anda belum selesaikan tetap akan meninggal pada saat ajal datang. Coba kita renungi sama-sama ayat-ayat yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Di situ Allah SWT tekankan
semua akan meninggal dunia. Ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Ayat 26. Ayat 27-nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tertinggal hanya wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang akan tetap kekal. Jadi tidak ada manusia yang akan hidup abadi, nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Pasti akan meninggal dunia. Cuma siapa yang mendahului yang lainnya. Cuma sebagaimana saya bahasakan tadi ya, kematian bagi seorang mukmin adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Justru dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Ibaratnya kita sedang antri sekarang untuk terbang menggunakan pesawat misalnya. Jasa penerbangan, hanya ada yang berangkat lebih dulu, jamnya, ada yang menyusul setelahnya. Ada yang beda hari, ada yang beda pekan, ada yang beda bulan, ada yang beda tahun, tapi semuanya akan menuju ke sana. Dalam surah Al-Mulk, ini dalil yang kedua, ayat 2-nya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang telah menciptakan mati dan hidup. Allah menciptakan yang mati dan hidup untuk menguji, atau Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah sebutkan memang Allah ciptakan hidup dan Allah ciptakan mati. Jadi sebagaimana Anda rasakan hidup sekarang, Anda akan rasakan mati. Di dunia ini begitu. Sebagaimana Anda lapar, Anda akan kenyang. Sebagaimana Anda muda, Anda akan tua. Sebagaimana Anda sehat, Anda akan sakit. Itu sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 34-35 juga Allah pastikan. Al-Anbiya ayat 34-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau hai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW pun manusia terbaik mati. Dan Allah sudah mengatakan, sebelum kau hai Muhammad tidak pernah ada orang yang kami tinggalkan untuk hidup abadi. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Lalu ayat selanjutnya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Jadi saksi bahasan kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW saja mati, apalagi yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya, surah As-Sajdah ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, As-Sajdah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan hai Muhammad, malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Pasti akan ada malaikat maut yang akan mewafatkan kita. Kemudian surah Qaf, dalil kelima, ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang kematian akan terjadi, dan mau nggak mau itu akan terjadi. Cuman saja saya katakan tadi, sekali lagi, orang beriman, orang muslim tidak perlu khawatir dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang perlu dia khawatirkan, karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Justru dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, balasannya. Ya. Makanya sebagian salafus salih itu, kalau ada di antara mereka yang mau wafat, mau meninggal, maka teman-temannya pada datang mengatakan, selamat, berita gembira buat kamu, selamat. Ya. Kok dikatakan orang mau meninggal selamat, berita gembira? Lalu mereka mengatakan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan menerima hasil balasan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini kau lakukan. Itu prinsip dasar orang beriman. Kita kembali kepada dalil Al-Quran. Dalil kelima surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratil maut atau proses pencabutan ruh itu dengan sebenar-benarnya, dan itu ya,
itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Jadi orang yang belum faham tentang konsep agama yang tadi kita sampaikan, kalau kematian adalah justru pintu kebaikan untuk dia menuju kepada kehidupan abadi, dan setiap muslim ya merindukan kematian karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi, dia akan menerima balasan-balasannya, tentu dia akan ketakutan dengan kematian. Tapi kalau orang fahami seperti yang kami sampaikan tadi, maka kita akan persis seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal radhiyallahu anhu. Beliau pada saat ditanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Dalil yang keenam, Al-Imran 145 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Artinya mereka akan meninggal dunia. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Artinya tidak akan mati sampai ajalnya datang yang sudah Allah tentukan. Barang sampai menghendaki pahala dunia, maksudnya balasan dunia, tidak mau berpikir akhirat, maka kami akan berikan dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, mau dapat masuk surga sehingga selama dunia patuh pada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang patuh tadi. Saksi bahasan kita jelas di sini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dengan izin Allah. Yang ketujuh, surah Jum'ah ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Setiap orang selalu berusaha, kalau ditanya mau mati nggak mau. Orang kalau sudah sakit parah ketakutan mau mati. Kata Allah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Gak mungkin kita luput dari kematian tersebut. Di waktu dan tempat yang sudah Allah tentukan. Kemudian setelah itu, pada saat kamu setelah wafat, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah, dalil yang ke-8 surah Al-Munafikun, ayat 11, Allah memastikan tidak akan diterlambatkan kalau ajal seseorang datang. Al-Munafikun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak akan menerlambatkan. Jadi tidak bisa. Kalau waktu itu Allah sudah tentukan, kita akan wafat di saat itu juga. Di tempat itu juga. Siapapun yang berusaha mau menolong kita, maka tidak akan pernah bisa. Ada orang yang lagi jalan, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang keluar dari rumah tidak niat mau tabrak, tapi dia ditabrak oleh orang lain. Ada orang di rumahnya tenang, tiba-tiba terjadi longsor, banjir, gempa, terjadi semuanya. Dan dia meninggal. Dan subhanallah, yang belum datang ajalnya tidak akan wafat. Anda pernah lihat bagaimana gempa bumi terjadi, longsor terjadi, banjir terjadi. Ada aja yang selamat, walaupun banyak juga yang jadi korban. Ya, yang selamat itu karena ajalnya belum datang. Itu poinnya. Dalil yang ke-9, surah An-Nahl ayat 32. An-Nahl ayat 32 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, beriman, ya. Maka malaikat akan mengatakan kepada mereka, keselamatan buat kalian, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian kerjakan. Selanjutnya yang ke-10 Al-Anfal ayat 50. Allah juga menyebutkan tentang masalah kematian. Al-Anfal ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adwarum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau tadi yang sebelumnya ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang beriman, An-Nahl 32 ya, bagaimana mereka meninggal dalam keadaan baik, maka para malaikat menyambut mereka dengan kata gembira, keselamatan buat kalian. Sambil dicabut rohnya, sambil diucapkan selamat ya. Selamat kenapa? Karena akan selamat. Dia akan bahagia. Setelah itu dia akan terima surga, dia akan terima balasan amal, dia akan abadi kekal di sana. Ya.
Sebaliknya kalau orang kafir, maka surah Al-Anfal ayat 50 menjelaskan, ya, andai saja kata Allah, tadi yang sudah saya bacakan ayatnya, sekiranya kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan dikatakan rasakanlah oleh kalian siksanya neraka yang membakar. Ya. Itu kurang lebih gambaran 10 ayat Al-Quran, ya, dari Al-Quran tentang masalah kematian, ya, bahwasanya pasti akan seseorang melalui kematian. Tentu masih ada banyak dalil-dalil yang lain, ya, tapi kita melihat waktu tidak mungkin saya jelaskan semuanya, maka itu kita cukupkan dengan dalil Al-Quran yang menjelaskan mati itu pasti akan terjadi. Kita kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah kematian cukup banyak, dan beliau memberikan peringatan-peringatan kepada para sahabat seperti misalnya hadis yang sahih, kafa bil mauti dzakira, cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Kemudian beliau mengatakan tentang masalah menziarahi kubur, ya, kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu di Mekah saya pernah larang kalian berziarah kubur karena di situ masih sedikit kuburan umat Islam, ya. Setelah hijrah ke Madinah kata Nabi SAW, sekarang saya perintahkan kalian berziarah karena itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Ya. Dan bagaimana Nabi SAW sendiri melalui proses kematian. Bagaimana sahabat para nabi-nabi yang lain juga melalui proses kematian. Alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim dan orang-orang saleh meninggal juga. Ada yang meninggal mati syahid, ada yang meninggal di atas ranjang, ada yang meninggal sudah tua, ada yang meninggal masih muda. Jadi memang sudah begitu. Itu sunnatullah. Berarti dalil-dalil menjelaskan sekali tentang adanya masalah kematian itu. Baik. Sekarang selanjutnya teman-teman sekalian, tentang masalah setelah kita mati, kita akan di mana? Gitu. Maka ini yang menjadi bahasan kita, ada yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzah. Nah, jadi proses kita adalah alam dunia, selama yang kita hidup di sini, kita pindah ke alam kubur atau alam barzah, kemudian kita menuju ke alam akhirat, puncak daripada timbangan amal baik dan amal buruk, lalu surga dan neraka. Jadi alam kubur atau alam barzah ini adalah pintu, ya, utama untuk menuju kepada kehidupan abadi di surga atau di neraka. Tapi teman-teman perlu garis bawah, ya, kalau di kuburan itu kehidupan kuburan penentu. Kalau Anda selamat di situ, maka Anda akan selamat setelahnya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis terisak-isak pada saat membaca ayat tentang kuburan, dan beliau melihat liang lahat sambil menangis gitu. Lalu ditanya oleh sebagian orang, kenapa Anda? Ada apa dengan Anda wahai Utsman? Lalu Utsman mengatakan, saya mengingat kuburan maka saya takut, saya khawatir gitu. Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan, apakah Anda takut? Wa anta, maksudnya kamu ini siapa? Kamu anak mantu. Jadi makna kalimat mereka ini, engkau adalah anak mantu Rasulullah SAW. Engkau sudah dijamin surga oleh Nabi SAW. Berjuang dengan Nabi, banyak bersedekah. Menjadi khalifah muslimin, banyak keputusannya dijalankan oleh kaum muslimin. Berapa banyak pahala yang Anda dapatkan? Apa kata Utsman? Ketahuilah, ya, ini adalah awal kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di sini, maka dia akan selamat di sana. Dalam athar yang lain beliau mengatakan, Rasulullah SAW menjamin bagiku surga, tapi belum menjamin bagiku kuburan, gitu kan? Maka seorang mukmin mengetahui di sana ada kehidupan, dan banyak sekali dalil yang akan menyampaikan masalah atau kita sampaikan berhubungan dengan masalah ini. Ya. Jadi jangan Anda lihat ya, kuburan itu cuma liang lahat, cuma guntukan tanah dan batu nisan, tapi di dalam situ ada alam, ada kehidupan. Ya. Anda kalau pernah sholat jenazah, di 4 kali takbir. Takbir pertama Anda baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua Anda baca salawat yang Anda baca dalam tahiyat, ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Takbir yang ketiga Anda mendoakan mayit. Ya. Dan takbir keempat Anda mendoakan diri Anda atau Anda salam. Di doa di takbir ketiga ini apa yang Anda baca? Salah satunya, ya, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah atau tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Berarti kan ada kehidupan di sana. Wa ahlan khaira min ahlihi, dan keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Karena dia akan ditemani oleh amal soleh yang nanti akan kita jelaskan, ya. Dia akan ditemani oleh amal solehnya yang menjadi seperti keluarganya di kuburan itu atau di alam barzah. Wa jaran khairi min jiranihi, wa jaran khaira min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Ini bukti nyata. Begitu juga Anda kalau ziarah kubur, apa yang Anda baca? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin.
keselamatan untuk kan wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Gitu kan? Jadi di sana ada kehidupan. Begitu pula di sana di kuburan itu keadaannya cuma dua. Tidak ada lagi yang ketiga. Menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sampaikan insyaallah di materi kita, dan ini menjadi inti bahasan sebenarnya, amal-amal yang akan menyelamatkan dari siksa kubur, yang berarti juga akan menjadikan kuburan kita taman dari taman surga. Ya. Kalau Anda beriman dan beramal saleh, maka akan jadi taman dari taman surga. Kalau Anda kafir kepada Allah, maka pastikan akan menjadi lubang dari lubang neraka dan siksaan. Tidak cukup di situ, pada saat Anda dibangkitkan nanti hari kiamat, ditambah lagi siksaan yang lebih berat di neraka nanti. Wa na'udzubillah. Ya. Di antara dalilnya juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Masruq rahimahullah, seorang tabi'in, berkata dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dakhalat yahudiyatun 'alaiha, dari Aisyah, atau kejadian yang terjadi pada Ummul Aisyah. Masruq mengatakan dakhalat yahudiyatun 'alaiha fastauhabatha syai'a. Telah masuk seorang wanita Yahudi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia minta sesuatu, ya. Fawahabat laha Aisyah, maka Aisyah memberikan kepada orang wanita Yahudi tersebut apa yang dia minta. Dan ini berarti pelajaran kita boleh berbagi dengan orang-orang kafir, ya. Bukan berarti kafir lalu kita benci. Yang kita benci perbuatan seseorang, kekafirannya, maka itu kita obati, kita coba nasihatin, dakwahi, doakan supaya dia tinggalkan keburukan dia. Sama dengan orang berzina, orang mencuri, yang kita benci perbuatannya bukan fisiknya. Kita berharap memperbaiki perbuatan yang keliru itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha memberikan wanita Yahudi ini apa yang dia minta. Qalat ajarakallahu min adzabil qabr. Lalu si Yahudi, perempuan Yahudi itu mendoakan, mengatakan semoga Allah selamatkan engkau dari siksa neraka, maksudnya dengan siksa kubur, karena engkau telah memberikan kepadaku apa yang aku inginkan ini. Qalat Aisyah fawaqa'a fi nafsi min dzalika. Maka Aisyah mengatakan, aku ragu dengan apa yang dibahasakan oleh perempuan ini, ya. Bimbang dengan apa yang dibahasakan ini, mengganjal gitu ya. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Sampai Rasulullah SAW masuk ke rumahku, bertemu, lalu kemudian aku ceritakan apa yang terjadi itu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, innahum la yu'adzabuna fi kuburihim adzaban tasma'uhul bahaim. Ketahuilah bahwasanya mereka, orang-orang kafir, akan disiksa di alam kubur mereka dengan azab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Berarti menandakan kuburan itu bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Ya. Nanti kita jelaskan dalil juga yang lain, ya. Juga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang adanya memang kehidupan di kuburan, dan ini dari hadis Nabi SAW, ya. Anna Nabi SAW kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-suratu minal Qur'an. Bahwasanya Nabi SAW selalu menekankan sahabatnya untuk mengajarkan dan menekankan agar mereka menghafal dan mengamalkan doa ini sebagaimana mereka diajarkan Al-Quran. Bayangkan saking pentingnya doa ini sampai, ya, seperti kedudukannya belajar Al-Quran, ya. Atau Nabi SAW peduli seperti pedulinya mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Yaitu doanya, beliau mengatakan, yaqul qulu, beliau mengatakan selalulah ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini biasa kita baca sebelum salam, ya, di tahiyat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan dalil ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau ada kehidupan di alam barzah, baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang coba masuk teman-teman sekalian, dan nanti dalil ini menguatkan satu sama yang lain, ya. Bagaimana caranya supaya kuburan kita menjadi taman dari taman surga, dan bagaimana agar selamat bukan menjadi lubang dari lubang neraka, ya. Karena keadaan kubur itu ada tiga, ya. Ada yang siksaan abadi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ada yang siksaan, ya, terjadi pada orang-orang beriman, tapi yang bermaksiat tidak sempat taubat di dosa-dosa tertentu. Dan ada yang memang menjadi taman dari taman surga. Untuk selamat teman-teman sekalian agar menjadi taman dari taman surga di saat Anda sendiri, Anda dipikul oleh orang-orang kerabat-kerabat Anda dibawa menuju ke kuburan, ya.
dan akhirnya Anda dimasukkan, Anda tentram di sana, kubur Anda menjadi taman dari taman surga, ada amal-amalnya. Dan juga sekaligus agar selamat jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang tersiksa di sana. Karena Nabi SAW mengatakan kalau orang beriman yang meninggal dunia, pada saat dipikul dia berkata, cuman tidak terdengar oleh orang yang memikulnya, segeralah bawa jenazah ini, ya. Karena bahagianya dia, karena dia tahu ya, apa yang akan ada di depan dia, sebuah alam di alam barzah menjadi taman dari taman surga. Dan kalau dia orang kafir, maka dia akan mengatakan, ruhnya akan mengatakan, celakalah dia, kemana kalian akan bawa, karena dia sudah tahu di depannya akan ada siksaan. Yang pertama teman-teman sekalian, agar Anda bisa selamat dari siksa kubur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjadi seorang muslim, 3 hal ini menjadi satu ya. Beranjak daripada hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang cukup panjang tapi saya langsung bacakan saja, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan ya datang 2 malaikat mendudukkan dia di kuburannya setelah yang mengantarnya pulang tentunya. Dalam riwayat lain, 3 langkah-langkah kakinya ya meninggalkan, atau 3 langkah para pengantar meninggalkan ya, kuburan tersebut. Maka ada 2 malaikat yang mendudukkan orang beriman ini, lalu keduanya berkata, Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dikatakan kepadanya Tuhanku. Maka orang ini mengatakan Tuhanku Allah, berkata para malaikat. Fayaqulani lahu ma dinuk, lalu kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam, dia mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, lalu keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si mayit akan mengatakan dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma yudrik. Kemudian berkatalah kedua malaikat tersebut, dari mana engkau mengetahui itu? Ya, bahwasanya Tuhanku Allah, agamaku Islam, Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah. Fayaqul, si mayit mengatakan, qara'tu kitab Allahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya, aku telah membaca Al-Quran, kitab Allah, mendapatkan di sana informasinya, dan aku beriman padanya dan membenarkan semua isinya. Ya. Kemudian dalam riwayat Jarir dikatakan, hadis yang lain, fadzalika qaulullahi azza wa jalla, dan itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya riwayat lain menjelaskan ada penambahan dari Nabi SAW. Dan itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah akan memudahkan ya, di lisan orang-orang beriman untuk menjawab ya, pertanyaan para malaikat tersebut. Atau meneguhkan orang beriman dengan perkataan yang teguh. Ya. Kata ulama di dunia, dengan kalau dia ditanya tentang Islam asal dia sudah belajar, dia bisa jawab kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, bagaimana bisa kau beriman kepada Allah, bagaimana bisa kau benarkan Muhammad SAW. Maka dia bisa menjawab. Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat. Setelah dia bisa jawab semua itu, Tuhanku Allah, kitabku, agamaku Islam, ya, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Qala fayunadi munadi minas sama. Kemudian terdengarlah suara seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkan hamparan dari surga untuknya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah untuknya pintu menuju ke surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah ia pakaian dari surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian sampailah kepada dia keindahan dan aroma harumnya surga itu. Qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi. Dan kemudian ya, kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya. Itu kalau orang beriman. Ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya, kalau orang kafir, masih dalam hadis yang sama ya. Qala wa innal kafira fa dzakara mautahu ya. Qal, ya. Kemudian orang kafir pada saat dia wafat, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan nanti akan dikembalikan ruhnya
di kuburannya, di jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayudisanihi fayaqulani lahu. Maka dua malaikat mendudukkan dia, kemudian bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha. Dia hanya mengatakan saya enggak tahu gitu. La adri, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Malaikat bertanya, fayaqulu ha. Maksudnya saya enggak tahu. La adri, saya enggak ngerti. Fayaqulani, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri. Dia mengatakan, saya enggak tahu. Fayunadi munadi minas sama. Kemudian terdengar suara seruan dari langit, an kadzaba. Orang ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar. Bentangkan jalan dari neraka. Wa albisuhu minan nar. Berikan dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukalah pintu-pintu neraka yang dengannya dia menuju ke sana nantinya. Qala fayatihi min harriha wa samumiha. Kemudian sampai kepadanya dari panasnya neraka itu. Ya. Hawa panas neraka itu sampai kepadanya. Qala wa yudayyiqu alaihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai membuat tulang-tulang rusuknya bersatu. Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu ma'ahu mirzabbah, ya. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat atau seorang laki-laki, ya, malaikat yang buta dan bisu yang membawa palu godam besi di tangannya. Sebuah besi yang sangat keras gitu. Lau duriba biha jabalun lasara turaban. Kalau seandainya mirzabba tadi min hadid, palu logam besi itu dihantamkan ke gunung, maka akan hancur gunung itu, akan menjadi seperti butiran tanah atau pasir. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalaini fayasiru turaban. Lalu kemudian dipukulkan kepada si mayit ini, wa na'udzubillah, dan pukulan satu kali itu semua yang di timur dan barat mendengarkan kerasnya pukulan tersebut kecuali jin dan manusia. Allah masih tutup kuping mereka, mereka tidak bisa dengaran pukulan tersebut. Qala thumma tu'adu fihi ruh. Kemudian dihidupkan kembali lagi, ya, setelah dihancur dihidupkan lagi kembali, ya. Maksudnya dikembalikan lagi padanya ruhnya, gitu kan. Karena dipukul dia tidak mati, karena mati cuma satu kali. Tapi hancur jasadnya. Ruhnya terlepas. Diciptakan kembali jasadnya, dimasukkan lagi ruhnya, disiksa lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana, ya, kejadian di dalam kubur tersebut. Akan ada pertanyaan malaikat dan juga akan ada orang-orang yang menjawabnya dari orang beriman dan ada juga orang-orang kafir yang tidak bisa menjawabnya. Ya. Dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah ini, beragam, ya, riwayat-riwayatnya. Karena melihat waktu tidak mungkin saya jelaskan semua karena riwayatnya cukup panjang, ya. Tapi insya Allah cukup banyak materi kami tentang masalah alam kubur, alam barzah, mahsyar, ya, kuburan dan neraka. Ini semua sudah ada di YouTube, Anda bisa lihat insya Allah. Kemudian kalau Anda selama hidup di dunia ini, Anda beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi seorang muslim yang benar, dan Anda istiqamah, maka pada saat Anda meninggal dunia, ya, proses meninggal, malaikat-malaikat akan datang banyak. Sekarang kan kita tidak bisa lihat malaikat, masih Allah tutup dengan ada hijab di mata kita. Tapi pada saat kematian kita akan lihat walaupun orang lain tidak melihatnya. Nah, ada di antara mereka yang duduk di kiri kanan membawa kain kafan dari surga. Kalau orang beriman, ada yang di ubun-ubun kepala, yang malaikat maut yang siap mencabut ruh. Dan ada malaikat-malaikat yang datang menyampaikan berita gembira. Ya. Bahwasanya kau telah beriman, beramal soleh, ya, maka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Maka orang beriman hilang semua kekhawatiran dia tentang masalah kematian pada saat itu. Allah gambarkan dalam surah Fussilat. Anda bisa buka surah Fussilat ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayat, ya, 30 dari surah Fussilat. Kita akan baca sampai ayat 32, tapi saya terjemahkan dulu ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah, dia beriman kepada Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, mengikuti apa yang Allah perintahkan.
kerjakan yang wajib dan sunnah, menikmati halal dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka malaikat akan turun kepada mereka pada saat menjelang kematian sambil mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan kamu bersedih dan berbahagialah ya dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi pada saat mau mati itu kita dikasih berita gembira. Kita lihat semua apa yang Allah janjikan di surga itu. Ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, karena beriman maka para malaikat melindungi kita. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Ya, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Maksudnya surga itu. Apapun yang kita minta di surga, Allah akan penuhi semua kebutuhan kita. Lalu ayat 32-nya Allah mengatakan, nuzulam min ghafurir rahim. Itulah ya hidangan, balasan dari Tuhan yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, jadi itu tugas kita bagaimana kita melakukan istiqamah. Ya. Kita konsisten menikmati yang halal, mengerjakan diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Untuk lebih membuat Anda yakin dan mudah mengamalkan ini, maka saya ingin titik beratkan begini. Ya. Orang beriman dan beramal soleh itu nikmat. Nikmat sekali. Kalau Anda kerjakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, haji dan umrah, bakti dengan orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah. Kalau Anda lakukan karena Allah, Anda akan rasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai pada tingkat kita sholat rasanya nggak mau berhenti. Baca Quran tidak mau berhenti, berdoa tidak mau berhenti. Kalau itu belum Anda rasakan berarti masih ada dalam hati Anda. Kalau bukan dosa, Anda masih ragu. Kalau Anda yakin dengan janji pahala yang Allah berikan di situ dengan membaca keutamaannya, Anda akan menikmatinya. Banyak orang, subhanallah, karena dia menikmati, walaupun mungkin dia tidak membahasakan, tiba waktu sholat dia akan kerjakan lagi karena dia tahu itu perintah dan dia menikmatinya. Tidak ada beban bagi dia. Dia berdoa setiap antara azan dan iqamah karena dia tahu mustajab. Dia selalu rutin bersedekah karena dia tahu dia akan dibalas di akhirat sana. Maka dia menikmatinya. Ibadah itu ada kenikmatannya. Walaupun juga dari satu sisi maksiat juga ada kenikmatannya. Cuman kenikmatan dua ini nggak bisa ketemu. Nggak bisa Anda gabungkan. Kalau Anda mau merasakan nikmatnya ibadah, Anda harus meninggalkan nikmatnya maksiat. Kalau Anda menikmati nikmatnya maksiat, Anda akan kehilangan nikmatnya ibadah. Itu pasti. Nggak bisa bersatu seperti minyak sama air. Saya kasih contoh begini. Kalau seandainya ada orang yang komitmen sholat. Azan sholat selalu awal waktu. Dan dia komitmen mengejar keutamaannya, melangkah ke masjid pahala, sholat berjamaah pahala, begitu khususnya pengampunan dosa, bacaan yang dia baca dari zikir dan doa itu semua pahala. Ya, semua itu pahala, dia kejar itu dan dia sudah nikmatin sehingga dia tunggu lagi sholat setelahnya. Kayak tadi kita sholat duhur, nunggu lagi sholat asar nantinya. Maka orang seperti ini menikmati sholatnya akan hilang kenikmatan maksiatnya. Apa maksiatnya? Tidak sholat. Pasti akan dia rasa, kalau ada orang tidak sholat, kenapa ya orang itu tidak sholat, sayangnya. Kenapa? Karena dia sedang menikmati sholat, dia sedang menikmati ibadah. Maka nikmat maksiat, tinggalkan sholat hilang. Contoh yang lain. Kalau ada orang tutup aurat, misalnya di acara kita ini ada yang ikuti Masya Allah, di antara ibu-ibu yang pakai jilbab. Dan dia sudah komitmen, dia tahu ini perintah agama, perintah Allah, dia tidak mau melanggar dan dia ingin kejar pahala di situ, dia tidak mau disiksa juga sama Allah, karena tidak tutup aurat. Gitu kan. Maka dia sudah komitmen di jalan. Saya yakin mungkin ibu-ibu yang ikut acara ini bisa menjawab dalam diri mereka masing-masing. Pada saat Anda sudah komitmen selalu tutup aurat, tidak mau dilihat oleh selain mahramnya. Kalau Anda lagi duduk di rumah, kemudian Anda tidak pakai hijab, lalu ada laki-laki yang Anda tidak kenal tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam rumah dan melihat rambut Anda atau melihat leher Anda atau melihat anggota tubuh yang biasa Anda tutup. Bagaimana perasaan Anda? Pasti Anda merasa risih. Kenapa? Karena Anda menikmati tutup aurat itu. Nah, di saat itu Anda membenci kenikmatan maksiatnya, yaitu buka aurat. Orang yang biasa tutup aurat pasti akan mengatakan, orang yang terbuka, orang yang tidak tutup auratnya, maka dia yang tutup auratnya akan mengatakan, kenapa ya? Hilang kenikmatan itu dari dia. Dia tidak suka orang bermaksiat. Ya. Dan begitu seterusnya. Sebaliknya, orang kalau nikmatin maksiatnya, misalnya tadi tidak sholat, dia nikmatin sekali. Maka kenikmatan ibadah hilang. Dia akan bingung, kenapa orang ini sholat terus ya? Apa enaknya sholat itu? Sama juga orang buka aurat. Apa itu? Nggak panas pakai jilbab, apalagi sampai pakai cadar dan seterusnya. Maka tidak bisa ketemu kedua kenikmatan ini.
Nah, Anda diperintahkan untuk menyadari sebagai seorang muslim tujuan kita diciptakan di muka bumi. Perhatikan surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56-nya. Ini konsep dasar kenapa saya dan Bapak Ibu ada di muka bumi ini. Kenapa kita ada di sini? Tanya diri kita. Bukan cuma sekedar kita lahir kemudian begitu saja. Enggak, ada tujuannya. Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang tujuan kita diciptakan di sini untuk sholat, untuk puasa, untuk ngaji, untuk sedekah, untuk bakti sama orang tua. Emang begitu. Untuk bertukar kata yang baik, membantu orang susah. Memang itu tujuan kita hidup. Dan kita dilarang untuk melanggar. Tidak boleh zina, tidak boleh riba, tidak boleh gunjing, tidak boleh fitnah, tidak boleh segala macam. Nah, ini poin penting yang harus disadari. Maka ini tujuan utama Anda diciptakan. Dan perhatikan baik-baik hadis Nabi SAW dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Pentingnya kita pindah ke poin kedua ya. Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada ya Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang muslim yang benar ya. Ini satu rangkaian kiat pertama selamat dari siksa kubur. Maka yang kedua adalah Anda sibuk dengan amal-amal saleh. Ini kiat yang kedua. Jangan luput dari Anda. Kerjakan semua amal saleh. Dan nikmati amal saleh itu. Bagaimana caranya supaya rajin mau berbuat amal saleh? Sederhana. Anda baca janji Allah di amal soleh itu. Kalau bahasa ceramah biasa fadilah. Anda biasa dengar di pengajian fadilah solat sunnah, fadilah solat berjamaah, fadilah puasa, fadilah sedekah, fadilah bakti sama orang tua. Itu janji Allah. Itu pasti terjadi. Anda baca itu, Anda akan termotivasi mengerjakan. Anda kalau mau kerjakan ibadah apapun, baca dulu keutamaannya. Misalnya mau sholat malam, baca dulu fadilahnya sholat malam. Mau sedekah, baca dulu fadilahnya sedekah. Supaya Anda termotivasi, Anda kejar itu. Dan Anda akan nikmati nantinya. Ya, gitu. Sebagaimana juga Anda kalau masih melakukan kemaksiatan, bagaimana caranya meninggalkan? Anda baca ancaman Allah di dosa itu. Kalau orang zina, kalau orang bohong, kalau orang riba, kalau orang mencuri, orang memfitnah, apa siksanya? Nah itu Anda akan tinggalkan dengan sendirinya. Itu konsep dasarnya. Maka mulai sekarang teman-teman sekalian, kembali kepada tujuan utama kita diciptakan Allah beribadah. Dan ketahuilah ibadah yang kita kerjakan itu dikenal dengan ya, atau akan diberikan balasan pahala. Itu yang akan menemani kita di kuburan nanti. Sibuk dengan amal-amal soleh ini. Perhatikan hadisnya, hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, akan ikut mengantar jenazah 3 ke kuburannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan pulang, 1 tinggal bersamanya. Jadi 3 yang antar mayit ke kuburan, ya. 2 akan pulang, tidak tinggal di kuburan, 1 akan tinggal bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang ikut 3 ini adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan ketahuilah keluarganya sama hartanya akan pulang, sementara yang tinggal bersamanya amalnya. Secinta-cintanya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Secinta-cintanya seorang suami pada istrinya, istri pada suaminya, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, tidak akan pernah tinggal menginap di kuburan. Mustahil. Dia akan tunggu di situ setelah dimakamkan mungkin sejam. Mungkin sejam juga sudah lama. Dia berdoa, dia mungkin menyebut-nyebut kebaikannya mayit, mungkin. Ya. Setelah itu dia akan pulang. Istri kita bisa menikah sama orang lain, suami bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan kegiatannya, sahabat kita sibuk dengan kegiatannya. Memang sudah begitu. Nabi SAW sudah bilang, keluarga akan pulang, teman-temannya semua akan pulang. Hartanya, mobil Ferrari, mobil Arfat, semewah apapun mobil Anda, parkir paling jauh di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke dalam. Setelah itu, akan pulang. Ya, akan pulang semua. Dibagi warisan. Yang tinggal apa? Yang selama ini Anda selalu lalaikan. Amal Anda, sholatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, ini semua yang dilupakan. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Maka kiat yang kedua teman-teman, perbanyak amal saleh. Seluruh amal saleh. Dan amal saleh ini dalam kuburan akan berbentuk seperti rupa orang yang sangat tampan, bersih, wangi. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Ahmad, yang hadis ini hadis sahih. Ya. Kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih. Kalau orang beriman tadi sudah ditanya pertanyaan oleh malaikat, dia sudah jawab semuanya, ya.
maka akan datang di sebelahnya seseorang yang sangat tampan, ya. Hasunal wajh, hasunat thiyab, bajunya sangat bagus, thayyibur rih, wangi sekali, ya. Fayaqul, orang itu lalu berbicara sama dia di kuburannya, abshir billadhi yasurruk, terimalah berita gembira, berbahagialah kamu, ya, dengan apa yang akan kamu dapatkan. Berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakanmu. Hadza yaumuk, inilah hari kebahagiaanmu. Hadza yaumul ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah kau dijanjikan, ya. Hari untuk menerima balasan amal-amal, ya. Fayaqulu lahu man ant, maka si mayit bertanya kepada orang itu, siapa kamu ini? Fawajhul wajhul yaji'u bil khair, sungguh wajahmu betul-betul wajah yang membawa kebaikan, menggembirakan sekali, ngelihatnya itu nyaman gitu. Fayaqulu ana amaluka salih, maka orang itu berkata, aku adalah amal solehmu. Fayaqul, ya, maka si mayit mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji' ila ahli wa mali. Maka orang itu pun mengatakan, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku segera berkumpul lagi dengan keluarga dan hartaku. Artinya dia akan ketemu lagi sama keluarga-keluarganya yang sudah yang masih hidup dan juga meninggal. Nanti di akhirat kan ketemu. Yang penting sudah beriman dan beramal soleh. Dan juga harta yang selama ini dia sedekahkan, ya, bentuk pahala, dia akan terima nantinya. Dan amal soleh yang penting sekali di antara seluruh amal soleh tentunya, ya, adalah zikrullah, berzikir kepada Allah dengan benar. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma amila adamiyyun amalan anjalahu min adzabil kubur min zikrillah. Tidak ada amal yang dikerjakan oleh seorang anak Adam, ya, yang paling bisa menyelamatkan dari siksa kubur dibandingkan zikrullah. Hadis ini diriwayatkan Malik, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Begitu juga teman-teman sekalian dengan seluruh amal-amal soleh yang lain. Tadi jangan lupa doa, ya, agar diselamatkan dari adab kubur, ya. Kemudian jaga sholat Anda, jaga puasa Anda, jaga zakat Anda. Sebarkan, lakukan semua kebaikan yang agama perintahkan. Karena memang semua yang diperintahkan agama ini baik. Yang dilarang semuanya buruk, ya. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bersedekah, semua baik-baik. Yang dilarang memukul, menggunjing, memfitnah, semua dilarang yang tidak baik. Perhatikan hadis yang menggabungkan semua itu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal mayta idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Sesungguhnya mayit itu pada saat diletakkan di kuburan, maka dia mendengar suara trompa sendal orang-orang yang mengantar sampai mereka meninggalkan kuburan. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang beriman, kanatis salatu 'inda ra'sihi. Kanatis salatu 'inda ra'sihi. Kalau dia orang beriman, maka salat akan ada di bagian kepalanya. Wa kana as-siyamu 'an yaminihi, dan puasa ada di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu 'an shimalihi, dan zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsani ila nasi 'inda rijlaihi. Dan perbuatan-perbuatan baik yang lain seperti sedekah, silaturahim, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, menyuruh orang pada kebaikan, ya, membantu orang lain, ada di bagian kakinya. Jadi di kepalanya itu adalah, ya, sholatnya, di sebelah kanannya puasanya, sebelah kirinya adalah zakatnya, dan di bagian kakinya semua amal-amal saleh yang lain. Fayu'ta min kibali ra'sihi, kemudian dia didatangi dari bagian kepalanya, ya. Fatakulu, maksudnya para malaikat, fatakulu as-salah, maka salat akan menjawab, ma kibali madkhal, enggak ada tempat untuk masuk dari sisiku. Kalau mau disiksa orang ini enggak ada tempatnya, enggak bisa. Thumma yu'ta an yaminihi, kemudian datang dari sisi kanannya. Fayaqulu siyam, maka puasa berkata, ma kibali madkhal, enggak ada dari sisiku tempat masuk untuk nyiksa orang ini. Thumma yu'ta an yasarihi, kemudian didatangi sebelah kirinya. Fatakulu zakah, maka zakat akan berkata, ma kibali madkhal, di sisiku juga tidak ada tempat masuk. Thumma yu'ta min kibali rijlaihi, fatakulu fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsan ila nas, ma kibali madkhal. Kemudian didatangi dari sisi kakinya, maka semua amal-amal baiknya dari sedekah, silaturahim, menyuruh pada kebaikan, berbuat baik pada orang-orang, maka berkata tidak ada tempat masuk dari sisiku. Fayuqalu lahu ijlis, fayajlis.
Maka malaikat berkata, duduklah kalau begitu. Maka dia pun duduk. Waqad musilat lahu syamsu waqad udniyat lil ghurub. Maka di depannya tiba-tiba dia lihat seperti ada matahari yang mau terbenam. Seperti waktu menjelang maghrib, ya. Fayuqalu lahu ara'aita hadzal rajul ladzi kana fikum ma taqulu fihi. Lalu malaikat bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang dulu diutus kepada kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kau ucapkan tentang dia? Ya. Wa madza tashahhadu bihi alaihi, dan apa yang orang-orang saksikan tentang dia? Fayaqulu da'uni hatta usalli. Lalu si mayit itu mengatakan, biarkan aku sholat dulu. Karena dia ini baru dibangkitkan dari kuburan, di kuburannya, lalu kemudian dia lihat seperti mau terbenam matahari waktu maghrib. Dia saking rutinnya sholat di dunia sampai dia mengatakan, biarkan aku sholat dulu. Dia pikir masih bisa, orang masih perlu sholat lagi di kuburan gitu ya. Begitu hadisnya. Fayaqulun innaka sataf'al. Kalau kau mau kerjakan nanti, gak masalah kata malaikat. Akhbirni amma nas'aluka anhu. Tapi beritahukan kami apa yang telah kami tanyakan kepadamu. Ara'aitaka hadzal rajul ladzi kana fikum ma taqulu fi. Yang orang yang diutus kepada kalian itu, apa yang kau katakan tentang dia? Wa madza tashahhadu alai. Dan apa orang-orang berikan kesaksian tentangnya? Qala fayaqulu Muhammadun ashhadu annahu Rasulullah. Maka mayit ini mengatakan dia adalah utusan Allah, Rasulullah, dan aku bersaksi tentang itu. Wa annahu ja'a bil haqqi min indillah, dan dia membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, maka para malaikat berkata kepadanya, ala dzalika hayyita wa ala dzalika mitta. Kata para malaikat, dengan itulah kau meninggal, dengan itulah kau hidup dulu di dunia, dan begitu juga kau meninggal dengan imanmu itu. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan dengan ini juga kau akan dibangkitkan nanti dengan izin Allah. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah, lalu dibukakan baginya pintu surga. Fa yuqalu lahu hadza maq'aduka minha. Maka dikatakan padanya, inilah tempatmu nanti di surga. Wa ma a'addallahu laka fiha, dan ini apa yang Allah janjikan untuk kamu. Dia lihat permadani, dayang-dayang, istana yang luas, segala macam hal. Fa yazdadu ghibtatan wa surura, maka dia tambah gembira si mayit ini. Tsumma yuftahu lahu babun min abwabin nar, lalu dibukakan baginya pintu neraka supaya dia lihat neraka itu. Fa yuqalu lahu hadza maq'aduka minha wa ma 'addallahu laka fiha law asaita. Inilah tempatmu di neraka, ya, yang sudah Allah siapkan kalau seandainya kau bermaksiat, kufur kepada Allah. Fa yazdadu ghibtatan wa surura, maka dia makin gembira karena tidak masuk ke neraka. Tsumma yufsahu lahu fi qabri 70 dhira'a, lalu diluaskan kuburannya seluas 70 hasta. Wa yunawwiru lahu fiha, lalu diberikan cahaya di kuburannya. Wa yu'adul jasadu lima bada'a minhu, kemudian dikembalikan jasadnya. Fataj'alu nasmatuhu fi nasamit tayyibi wa hiya tayrun ya'luku fi syajarin al-jannah. Maka kemudian, ya, dikembalikan jasadnya tadi, kemudian dijadikan dia berwangi, ya, mengeluarkan bau wangi. Setelah itu kuburannya dilapangkan seluas 70 hasta dan diberi cahaya, lalu jasadnya dikembalikan seperti sedia kala, sedangkan ruhnya diletakkan pada jiwa yang baik, yaitu burung yang bertengker dan makan pada pohon surga. Seperti apa? Allahu a'lam. Tapi seperti itu ruhnya. Lalu Nabi SAW bersabda, Qala fadzalika qauluhu ta'ala, begitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan di lisan orang-orang beriman, ya, dengan perkataan yang kokoh, ya. Artinya ini pernyataan yang dijawab tadi oleh malaikat ini adalah apa yang disampaikan, apa yang dia bisa jawab itu karena Allah memudahkan dia. Perkataan yang kokoh bagi orang-orang beriman, ya. Sebaliknya kalau orang kafir, teman-teman sekalian, qala wa innal kafira idza utiya min qibali ra'sihi. Orang kafir nanti akan datang malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa dia sebenarnya, ya, untuk menyiksa dia. Lam yujad syai', tidak ada sesuatu yang bisa menahan. Thumma utiya an yamini, didatangi dari sisi kanannya juga, fala yujad syai', tidak ada sesuatu yang bisa menolong dia. Thumma utiya an shimal, didatangkan dari sebelah kirinya, juga tidak ada yang bisa menolong dia. Fala yujad syai'. Thumma utiya min qibali rijlai, kemudian datang dari sisi kakinya. Ya, fala yujad syai', tidak ada sesuatu yang bisa menolong dia. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ijlis, duduklah. Fayajlisu khaifan mar'uban, maka dia pun duduk dalam kondisi takut dan gemetaran. Fayuqalu lahu ara'aitaka hadzal rajul ladzi kana fikum madza taqulu fihi wa madza tashahhadu bihi alaihi. Ya. Maka malaikat mengatakan, ya,
Apa yang kau bilang pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan apa kesaksianmu? Fayaqulu ayy rajul. Maka orang itu berkata mayitnya, laki-laki yang mana? Fayuqalu alladhi kana fikum. Ya, yang pernah ada di sisi kalian. Ya. Fala yahtadi lismihi hatta yuqalu lahu Muhammad. Maka dia tidak bisa ingat sampai disebutkan namanya Muhammad. Fayaqulu ma adri. Maka orang kafir itu mengatakan saya tidak tahu. Sami'tun nasa qalu qawlan. Saya mendengar dulu orang cuma mengucapkan saja. Ya, kalau dia adalah utusan Allah. Faqultu kama saya cuma ikut-ikutan orang mengucapkan. Faqultu kama qala nas. Maka saya cuma ikut-ikuti orang bilang apa. Jadi mereka tidak beriman kan, karena orang-orang yang mengatakan itu tidak benar, bukan utusan Allah itu. Untuk apa jadi muslim? Nah, orang ucapin itu saya ikut-ikutan aja. Fayuqalu lahu ala dzalika hayyita wa ala dzalika mitta. Maka malaikat mengatakan dengan keyakinan itu kau hidup dan dengan keyakinan juga kau sudah mati. Kau tidak beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Dan dengan itu juga kau akan dibangkitkan dengan izin Allah. Tsumma yuftahu lahu babu min abwabin nar. Dibukakan baginya pintu dari pintu-pintu neraka. Wa fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minan nar. Ini tempat dudukmu di neraka. Wa ma 'addallahu laka fiha. Dan apa yang Allah janjikan atau ancamkan padamu di dalamnya. Fayazdadu hasratan wa thubura. Maka dia tambah sedih, tambah merasa rugi dan terhina. Tsumma yuftahu lahu bab min abwabil jannah. Lalu dibukakan baginya salah satu pintu-pintu surga. Wa yuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, dzalika maq'aduka minal jannah wa ma 'addallahu laka fiha law ata'tahu fayazdadu hasratan wa thubura. Maka dikatakan pada para malaikat waktu dibukakan pintu surga, ini tempatmu dulu di surga yang Allah janjikan kalau kau patuh. Maka pada saat itu dia bertambah menyesal, bertambah merasa terhina. Thumma yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifu fihi adla'uhu. Lalu kemudian dinding kuburannya menjepit tulang rusuknya atau menjepitnya sampai tulang rusuknya bersatu-satu sama yang lain. Fatilkal ma'isyatu dhanka fatilkal ma'isyatu dhanka allati qala Allah Ta'ala fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dalam surah Thaha ayat 124. Maka kata Nabi SAW, itulah kehidupan yang susah, yang sempit, yang Allah gambarkan dalam surah Thaha ayat 124. Baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Dan seluruh amal-amal soleh dianjurkan kita untuk menjaga tentunya teman-teman sekalian. Di antaranya jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa bersedekah, ya. Jangan lupa teman-teman sekalian taubat dari dosa-dosa, ya, agar kita tidak ada penyebab yang bisa membuat kita disiksa, ya. Kemudian selalu usahakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, berharap berdoa sama Allah agar itu menjadi akhir kalimat kita sebelum meninggal. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilallah khalal jannah. Siapa yang akhir perkataan la ilallah, niscaya dia akan masuk surga, dalam hadits Abu Daud, dan ini hadits yang sahih, ya. Kemudian juga kalau ada kesempatan berjaga-jaga di jalan Allah yang termasuk amal salih yang mulia, ya, ribat namanya, ya, atau berperang di jalan Allah, itu adalah hal yang sangat baik, menyelamatkan dari fitnah kubur, ya. Kemudian juga mati syahid secara umum, ya. Mati syahid secara umum itu berharap kita dimatikan oleh Allah SWT di jalannya, itu juga akan menyelamatkan dari siksa kubur, ya. Sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali, ya. Kalau orang yang meninggal mati syahid tidak akan dikena fitnah kubur. Begitu juga meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, itu juga ada kemuliaan tersendiri. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan atau hadis hasan diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumul jum'ati aw lailatul jum'ati illa waqahu Allah fitnatul kubur." Enggak ada muslim yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, ya. Kemudian juga bagaimana orang meninggal, ya, supaya dia aman. Nah, bagaimana kita juga orang-orang yang masih hidup ini, kita tutup dengan ini, ya, berusaha agar bisa memberikan yang terbaik untuk orang yang sudah mati. Dari suami, istri, orang tua, anak, kerabat, teman-teman, siapa saja. Karena mereka butuh dengan kita. Tadi kan orang-orang yang masih hidup, bagaimana mereka beramal soleh. Nah, ini juga poin yang selanjutnya, bagaimana perlu kita berbuat amal soleh buat orang-orang yang sudah meninggal. Ya, seperti misalnya permohonan ampun, ini yang paling penting, ya. Selalu mohon ampun, karena dalam sebuah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan setelah mengantar jenazah, istaghfiru li akhikum,
Ya, mohon ampunlah untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu bitathbit, dan juga mohonkan keteguhan baginya supaya dia bisa jawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena saat ini dia akan ditanya gitu, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, lunasi utangnya. Kalau dia masih punya utang, karena mayit itu ya harus disegerakan beberapa hal. Yang pertama, urus jenazahnya. Jadi begitu dia mati hari itu, dimandikan hari itu, dikafani lalu dikuburkan. Tidak usah tunggu anaknya si fulan datang dari Amerika, dari Eropa, sehingga ditunda sampai beberapa hari. Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Yang kedua, melunasi utang-utangnya. Ya. Kemudian yang ketiga, menjalankan wasiatnya, pesannya dia. Ya. Kalau dalam bentuk harta, ya, misalnya dia mau sedekahkan hartanya maksimal sepertiga harta. Kemudian yang terakhir adalah warisannya dibagi. Ini juga termasuk poin penting ya. Banyak orang begitu meninggal tidak diurus warisannya, ditunda-tunda. Ya, Anda di sini persatuan notaris, Anda perlu tahu hukum syar'i. Ya, kalau warisan tidak boleh ditunda. Ingatkan klien-klien Anda supaya jangan sampai menunda warisan. Jadi walaupun di hari pertama meninggal mayit kemudian sudah dibicarakan warisan ahli waris, itu bukan tamak terhadap harta. Memang hukum syar'inya begitu. Karena kalau tidak ditunda-tunda, hanya karena menunggu harga yang lebih mahal untuk rumah, untuk tanah, untuk ini, untuk itu, akhirnya ditunda sampai setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai sekian tahun, pemilik hak menerima waris dari anak ada yang meninggal. Ya. Bahkan sampai cucu dan cicit pun belum dibagi-bagi warisan tersebut. Ini semua kezaliman dan tidak boleh. Nah, melunasi utang salah satu bagian hal yang perlu digarisbawahi. Bahkan Nabi SAW tidak mau mensolati kalau ada jenazah yang masih punya utang. Sampai ada menjaminnya. Pernah ada jenazah dia bawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian ya, beliau bertanya, apakah dia punya utang? Maka berkatalah mereka, iya ya Rasulullah, ada 2 dirham atau 2 dinar gitu. Ya. Beliau mengatakan ya, 2, atau dalam riwayat dikatakan 2 dinar gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, sholat saudara kalian ini. Maka ada seseorang mengatakan, ya, kalau gitu biar saya yang jamin. Saya yang bayar utangnya itu. Barulah Nabi SAW mensolatinya. Itu karena pentingnya membayar utang. Ya, itu penting sekali. Ini jangan sampai luput teman-teman sekalian. Karena ini hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan juga menyelamatkan orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita. Ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Jangan diratapi. Ratapi itu maksudnya menangis sampai pukul-pukul badan, ya, tarik jambak-jambak rambut, ini nggak boleh. Kita harus tahu orang yang sudah meninggal sedang menuju kepada Tuhannya dan itu yang terbaik buat dia. Nggak ada kesedihan berlebihan dalam masalah ini. Makanya takziah dalam Islam cuma 3 hari. Kita datang menyabarkan orang yang sedang sedih saja. Kalau orang tua kalian, anak kalian, suami kalian, istri kalian, sahabat kalian ini, atasan kalian, atau bawahan kalian ini sedang menuju kepada yang terbaik dari Tuhannya. Karena dia sedang menuju ke akhirat. Yang penting meninggal dalam keadaan Islam. Makanya Allah SWT mengatakan, dan ini kata kunci penutupnya ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kalau ada orang yang sengaja malah titip pesan, kalau saya meninggal tangisi saya misalnya dan seperti itu, ini bahaya. Bisa menjadi penyebab dia disiksa. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis ya, Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi wa alaihi. Bibukai ahlihi alaihi. Mayit itu diazab karena tangisan keluarganya atasnya. Gitu kan. Dalam riwayat, ini riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, man niha alaihi fa inna yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang diratapi maka dia akan diazab karena ratapan tersebut pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya kalau ada orang sengaja bilang, kalau saya mati nanti ya, nagisi saya ya. Kalau perlu buat acara sekian dan sekian lama, itu semua berbahaya sekali. Ya, itu berbahaya sekali. Karena itu akan menjadi penyebab dia disiksa nanti. Tapi kalau ada orang meninggal, dia tidak pernah minta apa-apa, lalu kemudian keluarganya lakukan, maka keluarganya melakukan pelanggaran. Kalau begitu, setelah kita tidak boleh menangis. Boleh menangis, tapi menangisnya bukan berlebihan. Bukan berlebihan. Ya. Jadi seperti misalnya Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim, beliau sedih meneteskan air mata. Tapi beliau cuma mengatakan, tidak pernah nangis teriak-teriak, terisak-isak berlebihan, tidak. Beliau cuma mengatakan, wahai Ibrahim, maksudnya kami sedih dengan berpisah denganmu, tetapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Sebagai penutup juga teman-teman sekalian, jauhi semuanya jenis kemaksiatan yang bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dan jangan pernah anggap remeh sekecil apapun itu.
Seperti hadis tentang 2 kuburan yang disiksa ya penghuninya. Kata Nabi SAW, 2 penghuni kuburan yang sedang disiksa pada saat beliau lewat di depan kuburan, ya, 2 kuburan. Faqala, lalu beliau berkata, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya. Sesungguhnya dua-duanya lagi disiksa, dan keduanya itu disiksa bukan karena perkara besar di mata mereka. Dalam riwayat lain, wa innahu la kabir. Sesungguhnya perkara itu sebenarnya besar, ya, dosa besar gitu ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli. Kalau yang satu enggak cebok pada saat kencing, bayangkan cuma tidak cebok saja. Ini perbedaan dasar antara kita orang Islam sama orang kafir. Kita di sini teman-teman harus cebok, ya, dan bersih. Tidak boleh sembarangan. Setetes saya kencing di pakaian kita, tidak sah sholat kita kalau kita sholat. Penyebab siksa kubur, ya. Dalam riwayat Imam Muslim, la yastanzihu minal baul. Ya, dia cebok tapi dia tidak bersihkan, tidak maksimal membersihkannya, masih ada sisanya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, ya. Kemudian yang satu mengadu domba. Ya, dalam riwayat lain, kata Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata ala qabraini yu'adzabani sahibahuma. Beliau melewati 2 kuburan dan beliau mengatakan 2 penghuni ini sedang disiksa. Faqala innahuma la yu'adzabani fi kabir wa bala, ya. Mereka dulu disiksa karena dosa besar. Amma ahaduhuma, salah satunya, fakana yagtabun nas, suka gunjing orang, gosip. Nah, ini di medsos kita luar biasa ini, ya, menjadi berita yang hot news, ya, yang dikejar oleh orang-orang. Bagaimana keluarganya ini, bagaimana rumah tangganya itu, bagaimana anaknya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana segala macam hal digosipin. Ini bahaya, hati-hati, penyebab siksa kubur. Yang salah satunya kata Nabi SAW, fakana yagtabun nas. Wa amal akharu fakana la yata'adza minal baul. Kalau yang satu tidak membersihkan diri dari kencingnya. Jadi ini kadang-kadang masalah-masalah kecil seperti ini tapi luar biasa gitu. Ya, pengaruhnya sangat besar yang harus diperhatikan tentunya teman-teman sekalian. Dan hampir semua dosa bisa menjadi penyebab kubur, siksa kubur. Oleh karena itu kita simpulkan dengan perbanyak taubat kepada Allah SWT dari satu sisi supaya dosa itu tidak lagi menjadi penyebab kita disiksa. Sisi yang lain kita perbanyak amal soleh, Allahu alam. Baik, sebenarnya materi ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena membahas alam kubur ini butuh waktu yang cukup panjang. Tadi saya sempat berharap jam 13.00 kita sudah mulai, cuma qadarullah tadi memang kita mulainya sudah 13 lewat 25 menit atau lebih. Maka memang 1 jam ini saya sudah jadwalkan untuk padat dan sekarang alhamdulillah sudah 1 jam sekian sedikit ya waktunya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya kegiatan lain masih bisa memaklumi karena saya tidak bisa memangkas materi ini supaya lebih ringkas lagi. Ini pun sudah sangat banyak yang kami lewatin dari hal-hal yang harus diketahui, tapi secara global garis besar sudah kita sampaikan insya Allah.